Halo pionir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara ya. Kembali lagi ketemu dengan Getubrus Channel ya. Sebelumnya saya ucapkan untuk Anda semuanya pionir, jangan lupa salam petir, jedier ya. Jumpa kembali saudara-saudara dengan Getubrus Channel. Hari ini saya ingin berbagi sebuah informasi ya. Saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui lebih dalam ya, pelan-pelan ya, tentang sebuah cryptocurrency ya. Faktor-faktor apa saja yang memang harus dimiliki oleh cryptocurrency sehingga kripto ini bisa memiliki sebuah nilai, teman-teman ya. Oke, namun sebelum lanjut silahkan subscribe yang belum subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Kalau ada komen tanggapan silahkan di kolom komentar, teman-teman ya. Jangan lupa di like videonya teman-teman supaya edukasi ini sampai kepada teman-teman yang lain ya. Oke saudara-saudara, seperti yang nampak Anda lihat dalam layar Anda, ini saya buka sebuah tabloid sebuah media nasional Indonesia ya, yaitu Media Indonesia, teman-teman. Jadi perlu Anda ketahui bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah bukan rekayasa saya ya. Saya juga cuma sekedar membaca dan sepertinya ya memang seperti ini, seperti yang harus ditulis seperti yang ada di tulisan Media Indonesia ini. Ini ditulis pada tanggal 10 Juli 2021, teman-teman ya. Seperti yang dapat Anda lihat di sini. Tulisan ini adalah diterbitkan tanggal 10 Juli 2021 ya, 21.57 waktu Indonesia Barat ya, dengan judul utamanya adalah 6 faktor yang sering mempengaruhi harga kripto ya. Ditulis oleh Media Indonesia, teman-teman ya. Jadi harap dipahami Anda jika memang sudah tahu tentang Media Indonesia. Media Indonesia adalah bukan media yang kaleng-kaleng, saudara-saudara ya. Tentu kalau dia memuat sebuah informasi ini pasti memiliki nilai bobot yang tinggi, teman-teman ya. Dan kredibilitasnya juga tidak diragukan Media Indonesia ya. Oke saudara-saudara ya, kita langsung ke topik intinya, teman-teman. Di sini ada judulan ada judul artikel 6 faktor yang sering pengaruhi harga kripto. Nah, kita baca pelan-pelan ya, Tren investasi uang kripto semakin hari semakin naik daun. Hal ini tak lepas dari berbagai faktor yang membuat banyak investor tertarik berinvestasi pada mata uang digital ini. Termasuk diantaranya kenaikan harga kripto yang tinggi setiap tahunnya dan juga semakin mudahnya setiap orang membeli uang kripto lewat aplikasi investasi, aplikasi peluang misalnya. Nah, di sini karena ini ditulis tahun 2021 ya, harga-harga kripto masih cenderung stabil ya, dan tidak mengalami degradasi nilai yang sedalam tahun 2022 saat saya membacakan berita ini, maka dia beranggapan bahwa setiap tahun naik itu memang wajar-wajar saja, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan maupun penurunan harga kripto. Meski uang digital terdesentralisasi ini dikenal tahan terhadap intervensi pemerintah, namun ada banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap volatilitas harganya, mulai dari meningkatnya permintaan hingga faktor psikologis pun turut berperan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setidaknya sampai di sini ada 2 ya, itu teman-teman. Jadi dari ada supply dan ada demand di sini ya, ada permintaan ya. Perlu digarisbawahi ini adalah permintaan dan psikologi ya, dan psikologi. Kalau permintaan dan psikologi ya, psikologi publik maksudnya seperti itu, teman-teman. Berikut ini ada 6 faktor yang sering mempengaruhi harga kripto yang perlu Anda ketahui jika tertarik berinvestasi di mata uang kripto. Ini perlu diketahui agar Anda tidak kaget jika harganya tiba-tiba naik atau malah turun tajam. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini berikut ini ya. Oke, yang pertama adalah ketersediaan versus permintaan ya. Ketersediaan versus permintaan. Ketersediaan uang kripto yang terbatas dan persebarannya yang tidak merata telah menaikkan popularitasnya sekaligus juga harganya ya. Jadi ini ini sampai di sini ini harus ada pembatasan ya. Jumlahnya yang terbatas, nah, sehingga dan permintaan tinggi, maka popularitasnya juga ikut naik.
Peningkatan harga aset kripto adalah salah satu yang satunya dia peningkatan harga kripto salah satunya diakibatkan karena meningkatnya jumlah permintaan dalam beberapa tahun terakhir ya. Betul sekali ya. Jadi itu tadi ya, karena ketersediaan minimnya ketersediaan ya, terbatasnya jumlah ketersediaan, kemudian banyaknya permintaan. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Nah, ini supply dan demand ya. Ini seperti itu. Sama dengan barang lainnya, aset kripto pada dasarnya juga dipengaruhi oleh permintaan dan jumlah ketersediaannya di pasar. Tingginya permintaan terhadap uang kripto membuat harganya semakin melambung dan begitu juga sebaliknya ya. Kalau permintaan tinggi ya, hukum ekonomi berlaku saudara-saudara ya. Kalau permintaan tinggi, stok terbatas, maka harga pasti akan naik. Seperti minyak goreng kemarin langka itu ya teman-teman ya. Permintaan pasar tinggi sementara stoknya tidak ada, maka otomatis naik, dan itulah hukum ekonomi teman-teman ya. Jika banyak yang menjual Bitcoin, mereka namun membeli hampir tidak ada, maka nilainya akan jatuh. Nah, ini seperti yang terjadi pada tahun 2002 ya. Manakala banyak sekali orang-orang investor-investor besar yang menjual Bitcoin, nah maka ya seperti yang dapat Anda saksikan ya, Bitcoin saat ini jatuh ke level dalam sekali ya. Begitu, dari 1 miliar sekarang tinggal 200 jutaan ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, adopsi di dunia nyata. Nah, ini yang paling penting saudara. Adopsi di dunia nyata ini adalah sebuah utilitas gitu. Ini adalah utilitas koin kripto yang memang harus dimiliki ya, sehingga dia memiliki nilai teman-teman. Meskipun di Indonesia mata uang kripto tidak diakui sebagai pembayaran yang sah, namun banyak negara yang sudah melegalkan penggunaan kripto untuk alat pembayaran. Adopsi mata uang digital ke dunia nyata ini jika dilakukan secara masif atau paling tidak legal di banyak negara besar, maka nilainya akan naik. Nah, itu betul sekali teman-teman ya. Saya rasa ini anak SD pun paham seperti itu teman-teman ya, harusnya paham gitu. Jika sesuatu ya mempunyai nilai, mempunyai utilitas, mempunyai nilai manfaat, tentu layak untuk dibeli teman-teman ya. Berbeda lagi ya jika sesuatu itu tidak ada nilainya, buat apa dibeli ya. Termasuk di kripto juga begitu teman-teman ya, harus ada nilainya, harus ada utilitasnya, sehingga orang yang memiliki kripto ini betul-betul bisa dimanfaatkan di dunia nyata teman-teman ya. Seperti itu ya, ini sebagai alat pembayaran di dunia nyata. Hal ini karena jumlah aset kripto yang terbatas, dan dengan diadopsi ke kehidupan nyata, maka permintaan akan meningkat dan tentu saja memicu kenaikan harga. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika sebuah aset kripto itu memang betul-betul nyata, penggunaannya bisa digunakan dan diaplikasikan dalam dunia nyata, maka jangan heran bila nanti itu permintaannya akan tinggi. Ini nggak dapat dibantah saudara-saudara ya, ini nggak dapat dipungkiri, karena orang itu pada dasarnya membeli itu adalah berdasarkan asas manfaat teman-teman ya. Membeli itu berdasarkan asas manfaat, apalagi kripto itu kan diasosiasikan sebagai sebuah aset yang untuk bisa berinvestasi gitu ya. Selain investasi juga karena kripto ini juga disebut sebagai currency, maka seharusnya kripto ini juga bisa digunakan sebagai alat bayar, walaupun itu tidak jadi alat bayar utama pada masing-masing setiap negara ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah biaya produksi mining ya, biaya produksi miner, biasa produksi penambang ya. Biaya untuk menambang uang kripto menjadi salah satu faktor penentu harga uang kripto tersebut. Contohnya Bitcoin yang memiliki biaya produksi tinggi karena harus memiliki perangkat keras khusus yang biasanya dirakit dengan hardware berkelas dan mahal, CPU, GPU, server, dan sistem pendingin, serta biaya listrik yang dikeluarkan. Nah, karena cara mendapatkannya yang mahal itu, nah ini biaya produksi yang mahal ini ya, ini juga ikut mempengaruhi cara mendapatkannya. Nah, kalau untuk poin yang ketiga ini ketika kita berbicara dengan kripto konvensional teman-teman ya, tapi seiring perjalanan waktu, kripto yang hebat itu seharusnya itu bisa meminimalisir ini semua sobat-sobat semuanya ya. Tidak perlu CPU, GPU, server, dan yang lain-lain, apalagi membutuhkan energi listrik yang sangat mahal gitu loh. Nah, kalau
kalau bisa itu seyogyanya penambang kripto itu dipermudah sekali, sangat dipermudah sehingga menekan biaya seperti itu, biaya operasional ya, biaya operasional penambangan. Ini biaya miner loh ya, biaya penambangan bukan biaya sistem ya teman-teman ya, beda lagi kalau biaya sistem ya. Jadi ini biaya penambangan orang per orang teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau bisa ada yang mudah, ngapain cari yang susah teman-teman. Kemudian yang nomor 4 adalah regulasi. Meski mata uang digital tidak bisa diintervensi pemerintah manapun karena sistem terdesentralisasinya, namun saat uang kripto masuk dalam arus utama sistem keuangan sebuah negara, maka negara tersebut bisa melakukan intervensi ya, bisa melakukan intervensi yang tentunya bisa mempengaruhi sebuah harga uang kripto ya. Ya pasti itu teman-teman ya, ini memang pasti kalau negara itu misalnya melarang itu ya nggak ada harganya gitu, nggak ada nilainya uang kripto itu. Tapi ingat, ini tidak terbatas pada satu negara ya, negara ini luas gitu loh, dunia ini ada paling tidak ada 250 negara yang sudah ada gitu. Kalau misalkan di Indonesia nggak diizinkan seperti Bitcoin itu, yang di Cina nggak boleh ditambang, tetapi di negara lain bisa ya, bisa digunakan, bisa ditambang, maka pada belahan-belahan negara yang lain, dunia yang lain, kripto ini masih tetap punya nilai ya. Nah ini contohnya Tiongkok yang melarang penambangan Bitcoin di seluruh wilayahnya, Inggris yang melarang Binance yang merupakan perusahaan perdagangan aset kripto terbesar di dunia untuk beroperasi di negaranya. Jadi Tiongkok itu melarang penambangan Bitcoin, kemudian Inggris juga melarang Binance beroperasi di negaranya. Ada juga wacana pengenaan pajak bagi uang kripto di Indonesia yang masih digodok badan terkait. Intervensi seperti ini dapat mempengaruhi harga kripto secara global. Nah kalau di Indonesia ini kan tidak melarang peredaran uang kripto ya, tidak melarang peredaran cryptocurrency, namun justru yang digarap ini adalah terkait dengan pajak saudara-saudara ya. Ini kalau pemerintah ini kalau menurut saya ini lampu hijau teman-teman ya, ini lampu hijau untuk cryptocurrency jalan di Indonesia. Karena apa? Karena pemerintah sudah melihat dari sisi pendapatan negara ya untuk mengejar pajaknya. Nah seperti ini, dan kalau dipajaki pasti harganya juga nanti akan naik teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau semakin tinggi pajaknya ya nanti yang ditetapkan oleh pemerintah ya pasti harganya semakin naik teman-teman. Influence well ya, tokoh penting dan pemberitaan. Nah ini juga tidak kalah pentingnya saudara ya. Khusus untuk poin 5 ini, maka tidak heran jika ada kripto micin ya yang tidak tahu asal usulnya, sumbernya ya, yang hanya menggunakan nama besar artis begitu, nama tokoh-tokoh, kemudian dikenal oleh publik, dijadikan ambasador saudara-saudara ya, dijadikan influencer begitu saudara-saudara, dan pada akhirnya ternyata kripto itu tidak mempunyai utilitas sama sekali, tidak ada nilainya, sehingga orang-orang yang investasi ini justru malah pada tekor ya di sini ini. Dan sayangnya Indonesia itu masih pola-pola yang digunakan oleh orang-orang Indonesia itu masih seperti ini teman-teman ya. Nah, yang penting di sana ada artis terkenal, dia ikut-ikutan, ada tokoh besar yang terkenal ikut-ikutan. Nah seperti itu kebanyakan karakter masyarakat Indonesia masih seperti itu teman-teman ya. Well merupakan istilah dalam perdagangan kripto yang merujuk pada trader besar yang punya aset kripto dalam jumlah besar, yang mampu menjadi penggerak pasar dengan berbagai cara. Nah ini saya katakan dulu berkali-kali saudara-saudara ya, harap dipahami. Well merupakan istilah dalam perdagangan kripto yang merujuk pada trader besar yang punya aset kripto dalam jumlah besar yang mampu. Nah ini yang harus digarisbawahi saudara-saudara. Yang mampu menjadi penggerak pasar dengan berbagai cara. Bayangkan, nah kripto itu ya kalau ada investornya itu resikonya tinggi saudara-saudara. Misalnya ada kripto A, kemudian saya tahu jumlah pasukannya berapa gitu loh, untuk mencapai level keuntungan 1000%, taruhlah seperti itu, saya butuh modal berapa, market capnya berapa, saya punya modal untuk melakukan itu, maka saya lakukan itu dengan cara membeli ya saudara-saudara. Otomatis ketika saya membeli ya, misalkan saya mampu menggerakkan sampai 1000% dari harga dasar,
otomatis grafik ini nanti akan naik sampai 1000% teman-teman. Nah, ketika sudah sampai di atas dalam perjalanannya ya, sebelum ke atas dulu ya, jalan perjalanannya ini karena grafik aset kripto itu selalu naik, maka dia cenderung memberikan rasa membuat orang ketertarikan orang sehingga dia ikut-ikutan untuk melakukan pembelian. Nah, dan pada saat itu gitu loh, yang orang-orang ini yang tidak tahu siapa yang menggerakkan ya, sampai sejauh mana dia akan mampu menggerakkan menaikkan harga kripto, tiba-tiba ikut masuk untuk melakukan pembelian. Dan begitu dia masuk, celakanya saudara-saudara, begitu sudah sampai di level tertinggi gitu. Jadi sudah sampai di puncaknya, kemudian sang penggerak pasar ini, pemodal besar ini melakukan selling besar-besaran saudara-saudara. Ya, maka nangislah itu ya investor-investor kecil itu teman-teman, yang tidak mampu menggerakkan pasar tapi dia mengikuti tren pasar gitu loh. Yang paling berkuasa dalam dunia pasar kripto, pasar forex ya, pasar spot seperti ini, itu adalah dia yang mampu menggerakkan pasar saudara-saudara ya. Selama kita masih sebagai pengikut tren ya, itu mau sampai kapanpun ya, mungkin ada benarnya 1-2 kali, itu Anda masih spekulasi teman-teman ya, kecuali Anda tahu betul siapa penggerak pasarnya di sini. Nah, Anda dekati kemudian dapat bocoran dia akan melakukan pembelian atau penjualan, dan Anda ikuti dia gitu loh dari awal. Nah, kalau tahu-tahu Anda tidak tahu siapa penggerak pasarnya, kemudian hanya mengikuti tren, ini bisa saja Anda terjebak di situ, teman-teman ya. Dan disinilah ini yang paling patut diwaspadai ya, teman-teman ya. Salah satu contoh yang paling nyata adalah Elon Musk yang sering berkicau tentang mata uang kripto tertentu di akun Twitternya. Begitu besarnya influence Elon terhadap dunia kripto, dengan satu tweet saja sudah bisa melambungkan harga Dogecoin yang pernah masuk dalam tweetnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, termasuk Elon Musk. Selain itu, pemberitaan mengenai uang kripto di seluruh dunia juga berpengaruh pada harga uang digital. Nah, ini yang namanya fundamental teman-teman ya. Ini yang namanya fundamental. Memang berita itu fungsinya seperti itu teman-teman ya. Mengacaukan psikologi pasar, psikologi para trader ini, supaya dia mengikuti ya setiap wacana, setiap informasi berita yang dimunculkan seperti itu teman-teman. Jadi memang berita itu memiliki efek yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa untuk menggerakkan pasar juga saudara-saudara ya. Mau pasar mau bergerak turun ataupun bergerak naik. Nah, sentimennya ini nanti bisa dibentuk oleh berita-berita ini saudara. Misalnya saja jika ada berita tentang serangan hacker pada server kripto bisa membuat harganya turun. Nah, ini contoh kecilnya seperti itu teman-teman ya. Belum lagi keputusan-keputusan bank-bank sentral seperti itu, atau regulasi di setiap negara seperti itu. Nah, itu juga sangat berpengaruh, dan itu yang ujung tombaknya adalah media saudara-saudara ya. Sedangkan jika ada pemberitaan baik, misalnya suatu negara secara resmi mengakui uang kripto sebagai alat pembayaran, maka harganya pun akan naik. Nah, seperti ini teman-teman ya. Yang di sini ini psikologi yang dimainkan saudara-saudara. Ini namanya, kalau kita menggunakan analisa ini, adalah analisa fundamental teman-teman ya. Di dunia kripto, pemberitaan dan pengaruh tokoh penting pun punya pengaruh signifikan pada kondisi pasar ya. Lagi-lagi di sini adalah tokoh teman-teman ya, orang di belakangnya. Nanti kita akan bahas setelah baca ini ya saudara-saudara. Nomor 6, poin yang terakhir ini adalah rasa takut dan serakah. Nah, ini rasa takut dan serakah. Faktor psikologi ini berkaitan dengan sifat serakah publik yang membeli banyak uang kripto seperti Bitcoin. Saat tidak ada pergerakan harga, berarti dengan harapan nanti harganya akan naik lebih tinggi. Nah, ini permainan juga saudara-saudara ya. Ketika harga pada stagnan ya, ketika sudah mencapai level bawah dan stagnan di situ, nggak bergerak, nggak naik, nggak turun. Nah, maka pemain ini ya, pemodal besar ini dia tembak naik lagi saudara-saudara, begitu ya. Dia tembak lagi, dia melakukan buying, pembelian. Nah, maka dia akan berjalan naik lagi harganya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena mengurangi suplai di pasar gitu loh. Sementara permintaan seiring berjalannya waktu makin banyak ya.
Jadi suplainya makin kecil karena diborong orang, kemudian demandnya, permintaan dari market ini semakin tinggi ya, karena seiring berjalannya waktu itu tadi berita sudah masif ya, sudah koin kriptonya itu sudah semakin familiar di tengah publik ya, tapi ternyata tiba-tiba kelangka gitu loh. Sementara sudah banyak orang yang membutuhkan, maka pasti ini akan bergerak naik teman-teman ya. Semakin banyak yang beli uang kripto, maka harga uang kripto tersebut akan semakin tinggi, dan ini mempengaruhi orang lain untuk turut membeli Bitcoin. Nah, seperti ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu pada prinsipnya ada 6 dasar ya, 6 dasar yang paling penting yang mempengaruhi harga kripto ya. Dan baiknya selanjutnya kita bahas satu persatu. Lantas apa kaitannya dengan P-Network teman-teman? Ada nggak korelasinya dengan P-Network? Apakah P-Network itu memenuhi 6 unsur ini atau tidak, saudara-saudara ya? Kita coba cek, kita coba komparasikan ya, kita coba pembahasan ini terapkan kepada P-Network. Yang pertama, ketersediaan vs permintaan ya, ketersediaan vs permintaan. Di sini ini ya, ini ada banyak orang yang mengatakan bahwa suplai P-Network itu terlalu besar ya, suplai P-Network itu terlalu besar, jumlahnya 100 miliar ya. Tapi ingat teman-teman, suplainya memang 100 miliar untuk satu dunia ya, untuk seluruh dunia 100 miliar. Namun ya, tim inti dari P-Network ini tidak bodoh saudara-saudara ya, untuk mensiasatinya ini. Yang pertama contohnya ada yang namanya lockup. Lockup itu membuat kita menahan sebagian koin-koin kita yang pada akhirnya mungkin awalnya itu 100 miliar, tapi bisa jadi ini nanti saat beredar mungkin hanya 20 miliar teman-teman ya. Seperti itu, karena banyak sekali penambang-penambang besar yang melakukan lockup sebagian asetnya itu. Jadi ini sudah diatasi ya kalau untuk P-Network teman-teman, tidak ada masalah kalau ini, karena ada staking ya. Kalau di tempat kalau di trading kripto itu namanya staking, seperti itu. Kemudian pihak yang poin yang kedua, adopsi di dunia nyata. Ini yang paling penting saudara-saudara. Ini yang tidak dimiliki oleh koin-koin yang lain selain P-Network. Diadopsi dunia nyata, mungkin bagi sebagian kripto seperti Bitcoin dan Ethereum itu bisa diadopsi memiliki utilitas yang bisa digunakan gitu loh. Cuma untuk di dunia nyata belum bisa saudara-saudara ya. Di dunia nyata belum bisa. Contohnya gini, Anda punya Bitcoin, kemudian Anda beli bensin di pom gitu loh, Anda bayar pakai Bitcoin. Sampai hari ini belum bisa ya. Hanya di beberapa negara seperti di Australia itu kemarin sudah mulai bisa ya, bulan ini itu sudah mulai bisa diterapkan pembayar dengan Bitcoin seperti itu ya. Cuma sebelumnya belum bisa teman-teman ya. Dan untuk P-Network ini justru dibangun lebih awal saudara-saudara ya, sebelum lahir sempurna. P-Network, tim inti P-Network mengembangkan ini teman-teman ya, adopsi di dunia nyata. Jadi betul-betul memiliki utilitas, memiliki fungsi, memiliki nilai guna ya, memiliki nilai guna, tidak hanya sebatas dijadikan aset yang kemudian dipermainkan perdagangan di pasar spot teman-teman ya. Jadi ini solusi sudah diatasi oleh P-Network, dan satu-satunya koin ya, koin P yang sampai hari ini satu-satunya koin kripto yang sampai hari ini memiliki utilitas nyata di dalam dunia teman-teman ya. Makanya banyak sekali marketplace nanti yang akan mendukung pembayaran dengan P ya, seperti itu saudara-saudara ya. Jadi 2 poin ini sudah terlewati ya, sudah poin ini sudah terpenuhi oleh P-Network, artinya sudah memiliki nilai 2 ya untuk P-Network dari 6 poin yang kita bahas. Biaya produksi miner ya, biaya produksi ini cenderung kalau di sini dikatakan semakin mahal biayanya maka semakin tinggi harga nilainya ya. Itu masuk akal karena dia butuh modal seperti itu teman-teman. Tapi kalau di P-Network nggak berlaku ini teman-teman ya. Biaya produksi di P-Network itu semakin murah saudara-saudara. Karena apa? Dia cukup menggunakan handphone ya, tidak memerlukan biaya listrik, tidak menggunakan GPU, tidak CPU, tidak memerlukan server yang biayanya mahal seperti itu. Nah,
ini bukan tanpa tujuan dilakukan oleh B-Network. Tujuannya apa? Ini dalam rangka mendukung poin yang kedua, yaitu adopsi dalam dunia nyata, teman-teman. Ketika menambang kripto dilakukan dengan cara dengan cara yang mahal seperti ini, maka hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Hanya paling tidak dia harus memiliki pemodal besar, ya. Kemudian paling tidak dia harus paham tentang dunia komputer, ya, seperti itu, teman-teman. Nah, kalau di B-Network enggak, teman-teman, ya. Nah, kenapa di B-Network itu harus ke dunia nyata dan semua orang bisa melakukan itu selama dia memiliki handphone Android, teman-teman, ya. Karena ini tujuan yang ketiga ini adalah untuk mendukung poin yang kedua, yaitu untuk supaya bisa diadopsi di dalam dunia nyata. Kemudian untuk regulasi, teman-teman, ya, regulasi memang sampai hari ini saya rasa di Indonesia, ya, khususnya di Indonesia tidak ada satu koin pun yang secara legal, ya, secara resmi bisa dijadikan alat bayar, teman-teman, ya, bisa dijadikan alat bayar. Tapi legalnya itu hanya sebatas bisa diperdagangkan di pasar exchanger, ya. Bisa diperdagangkan di pasar exchanger, ya. Semua kripto yang sudah masuk di pasar exchange seperti Indodax, toko kripto, Pintu, dan lain sebagainya itu sudah berarti sudah dianggap memenuhi regulasi oleh pemerintah, begitu, teman-teman, ya. Nah, seandainya B-Network ini masuk di listing, ya otomatis ini di bawah regulasinya dari pasar kripto, teman-teman, ya. Jadi tidak perlu B-Network itu memiliki regulasi tersendiri, itu nggak perlu, saudara-saudara, karena kripto-kripto itu saya rasa nggak punya juga. Bitcoin itu ada regulasinya di Indonesia yang mengatur? Enggak ada, tapi bisa diperdagangkan di Indonesia. Berarti dia itu menggunakan regulasinya dari regulasi exchanger, saudara-saudara, ya, yang membayar pajak, ya, exchanger itu, yang nanti kalau ada apa-apa resiko, ya, exchanger itu, teman-teman, ya. Kemudian yang kelima, influence, tokoh penting dan pemberitaan. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara. Kita tahu ini, ya, kalau yang menciptakan Bitcoin itu orangnya gaib, sampai hari ini nggak kelihatan batang hidungnya, rambutnya apa warnanya, hidungnya pesek apa mancung, matanya sipit atau terbelalak, kita nggak tahu, gitu loh. Kalau namanya memang nama-nama Jepang, saudara-saudara. Kalau nama Jepang sudah kita bisa asosiasikan bahwa mungkin matanya sipit, orangnya kurus, tinggi, rambutnya lurus, seperti itu, ya. Seperti karakter-karakter orang-orang Asia, seperti mirip-mirip dengan kita juga, orang Indonesia. Cuma ini kan tokoh-tokoh imajiner, teman-teman. Ini ternyata kan tokoh imajiner yang nggak ada sama sekali orangnya, gitu. Jadi, ya, lebih jelas yang dimiliki oleh B-Network. Dan selain itu kita tahu bahwa yang mendirikan foundernya dari B-Network adalah seorang profesor doktornya dari pembuat Ethereum, saudara-saudara, ya. Muridnya saja sudah bisa membuat seperti itu, teman-teman, ya, apalagi masternya. Saya yakin dia lebih memikirkan yang lebih dalam dari sekedar hanya sebuah aset cryptocurrency. Jadi makanya poin-poin itu semuanya sudah terpenuhi, ya, teman-teman. Oke, begitu, ya, saudara-saudara, ya. Karena tiba-tiba komputernya mati, ya, jadi saya putuskan saja sampai di poin 5, teman-teman. Nanti lain kesempatan kalau memang masih ada yang perlu dibahas, kita bahas lagi. Tapi setidaknya 5 poin itu sudah menjawab, ya, sudah memenuhi ekspektasi tentang sebuah cryptocurrency. Itu semuanya ada di B-Network, saudara-saudara. Jadi inilah alasan saya kenapa saya berani ngotot, saya berani yakin bahwa B-Network ini akan menjadi kripto yang besar, saudara-saudara. Ini adalah sebuah kripto yang paling revolusioner, yang paling mudah digunakan, saudara-saudara. Dan pasti jika seperti itu pasti harganya tinggi. Dan saya sering katakan bahwa B-Network itu tidak layak jika harganya murah, teman-teman. Kenapa? Effortnya itu luar biasa, gitu, ya. Belum lahir saja, ya, yang mau menerima itu sudah banyak. Siapa yang mau menerima? Ya, ekosistem, ya. Ekosistem sekarang sudah dibangun dan sebentar lagi semuanya akan berjalan, ya. Besok tanggal 25 adalah mulai, teman-teman, ya. Dari marketplace semuanya kita buka, Bitchain Mall, Express Market ID, semuanya akan buka itu besok, ya. Jadi silakan dipantau, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan adopsi ke dunia nyata, teman-teman. Ketika kita bisa gunakan, kalau mau Anda sekarang yang punya Bitcoin juga
Ada warung makan yang siap membayar yang siap dibayar dengan koin P. Itu artinya utilitas yang sempurna teman-teman, bisa digunakan dunia nyata, bisa digunakan di dunia maya. Itu yang bakal membuat koin P ini nilainya luar biasa teman-teman ya. Oke, demikian ya pembahasan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya ya. Dan untuk para pionir harap mengerti tentang sistem ini ya, tentang apa yang kita bahas hari ini, supaya Anda punya pegangan teman-teman ya. Anda memilih kripto ini tidak hanya ikut-ikutan gitu loh ya, Anda punya pendapat lain, punya ilmunya sendiri gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.